Pemirsa, nama Keisha Lefronka, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini kembali menjadi perbincangan publik, khususnya warganet di sosial media. Kali ini bukan soal vokalnya saat bernyanyi, melainkan soal sikap yang dinilai tak patut ketika diundang menjadi salah satu bintang tamu di siniar yang dipandu oleh Marlo. Bahkan di awal podcast sikapnya menunjukkan ketidaksukaan ketika ditanya oleh Marlo. Hal itulah yang memantik reaksi keras dari warganet. Tahu-tahuan anak 20 tahun spontan. Kenapa sih? Emang pernah nonton? Pernah. Siapa yang bawain acaranya? Windas. Siapa yang bawain acaranya? Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang Kenapa harus semua ditanyain sih? Namanya kan interview. Oh, ini namanya interview ya? Sama. Boleh gak ini jadi Berarti kan masih sebagian kecil dari kami gitu. Kenapa kamu memutuskan kalau kita aneh? Kan pukul rata. Kenapa gitu sih mainnya? Indonesia. Lu Indonesia? Apa sih? Gue jadi pusing. Karena masalah itulah akhirnya akun Instagram Keisha hilang. Karena merasa kasihan anaknya selalu mendapat hujatan dan perundungan dari warganet, Ibunda Keisha pasang badan. Dalam unggahannya di laman foto berbagi, Levi Leonita Hafron itu menulis soal menjadi diri sendiri. Dan ia juga menambahkan soal kedewasaan menempatkan situasi, waktu, dan tempat serta berhadapan dengan siapa. Lebih lanjut, Levi juga menjelaskan jika hidup itu harus banyak belajar. Belajar dari kesalahan dan pengalaman sebagai bentuk kedewasaan diri. Bahkan Levi juga meminta kepada putrinya untuk menerima konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat meski sedih, berat, dan sakit tentunya. Levi juga menutup tulisannya dengan meminta maaf kepada semua pihak atas ketidaknyamanan karena sikap sang buah hatinya. Tak hanya akun Instagram Keisha yang hilang, kabarnya akun Marlo pun ikut hilang. Hal itu diposting di Instastory Levi Ibunda Keisha. Video siniar Keisha dan Marlo telah di-take down karena viral dengan ragam hujatan. Namun sayangnya potongan-potongan video mereka sudah kadung tersebar dan diunggah ulang serta dikomentari banyak warganet. Banyak yang menyayangkan sikap Keisha ini. Keisha yang ingin membuat suasana siniar asyik, namun hal itu tak berhasil. Justru ia lebih terlihat tak elok secara gestur dan ucapan ketimbang mencairkan suasana. Selama lu berkarir pernah ngerasain demam panggung gak sih? Oh sangat. Dan gimana cara mengatasinya? Meditasi. Oke. Hal apa yang paling lu nikmatin sebagai musisi? Ada pilihan abjad aja gak sih biar lebih cepet? Kayak bla bla bla. Jadi enggak, saya interview orang yang mau diinterview kok. Oh iya. Kalau kelihatan gak mau ya saya baca aja. Iya. Secara profesional. Oke. Ada hal yang paling lu nikmatin gak sebagai musisi? Nyanyi, salah ya? Bener kok. Next. Nyanyi. Salah ya? Kalau cara lu menghadapi haters dan komentar negatif gimana? Memang harus dihadapin ya? Nggak harus ya? Iya kayak biarin aja gak sih? Tapi kalau ada. Apa? Didiemin aja. Iya, karena makin kita, misalnya kita ngebales tuh makin rame, makin... Dalam unggahan video yang diunggah ulang itu, Keisha sepertinya ogah untuk kembali mengungkit soal kegagalannya pada nada suaranya ketika bernyanyi di lagu miliknya di acara off-air maupun on-air. Kata-katanya pun dinilai tak lazim kala berbicara dengan orang yang lebih tua darinya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah kan? Iya, makasih. Ada nggak gigs atau penampilan yang paling berkesan? Dari yang paling buruk sampai yang paling baik? Ada. Kan lu cuma tanya ada apa enggak, gue coba ada. Boleh diceritain? Oh, minta diceritain. Ada. Album. Sabar. Yang paling buruk ada. Ada. Yang pas fals tuh, itu kan buruk. Yang paling berkesan pas. Ya apa yang paling buruk? Pas fals. Oh. Kenapa? Yang nggak Kenapa lu perjelas sih?
Nggak nyampe nadanya itu ya. Nggak nyampe kok, cuman salah aja. Itu kan Cuman nggak viral tuh, tepat. itu kan viral. Ih, siapa bilang? Emang. Ya lanjut aja deh. Kita selesaikan. Lu tau gak kejadian itu? Nggak tahu makanya diceritain. Please tahu dong. Kalau lu tahu gue seru ceritanya. Tahu kejadiannya. Enggak mau. Nih berapa lama ya? Setengah jam aja nggak apa-apa. Kasian yang nonton sih kata gue. Kasian gua sih yang nanya. Enggak, kan profesional katanya kerja kan. Ya udah. Kok ngeluh sih ada kerjaan? Sikile mambu Sikile silit. mambu. Astagfirullahaladzim. Gini ya. Mulutnya nggak terlatih ya. Oh harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang gitu kayaknya. Kamu nggak PR trained ya? Oh emang kamu PR train ya? Enggak lah karena aku. Terima kasih ya Keisha udah datang Iya, ya. enggak lagi deh kayaknya. Makasih ya. Baik, berarti artinya dua pihak udah nggak mau, bukan cuma satu. Pemandangan yang berbeda justru terlihat ketika ia hadir di siniar milik Denny Sumargo. Keisha sama sekali tak memperlihatkan gestur aneh dan terbilang cukup baik sikapnya. Bahkan di dalam podcastnya, Keisha sempat mengaku sedih melihat orang tuanya ketika ia dihujat oleh warganet ketika tak mampu membawakan lagunya sendiri. Banget dari awal aku salah, dari awal aku melakukan kesalahan, aku kayak terima banget, aku baikin ngobrol sama diriku sendiri, aku kayak oh oke, ini kejadiannya kayak gini, nanti bakal kayak gini-gini dan itu nggak apa-apa. Aku kayak terima, aku nggak pernah tutup kolom komentar, aku nggak pernah skip bacaan DM request, TikTok segala macam aku baca, karena aku terima dari awal, oh ini aku salah. Aku nangisnya karena aku, selain karena aku merasa gagal membawakan lagu aku sendiri, kedua karena orang tua aku. Kenapa? Orang tua aku aktif banget kan sosmed, dia kayak bapak ibu gaul gitu loh. Ini kan selalu mereka bacain komen dan mereka pernah ngomong kayak, sedih banget. Mereka pernah. Ku terima semua. Kenapa? Mereka pernah nge-pub tiba-tiba nangis gitu karena Kenapa sih? bacain komen yang buat aku gitu. Apa? Kayak gimana? Ya kayak yang bully-bullyan kayak semuanya apapun yang menurut aku biasa aja tuh jadi sakit banget karena ketika mereka sedih karena aku gitu. Karena orang tua aku Ya gue paham sih, emosional. pasti semua orang tua pasti sedih lah kalau namanya kita bicara tentang anaknya sendiri, anaknya kemudian diomongin. Itu yang paling aku tangisin tuh karena orang tua aku nangis karena bacain komen buat aku gitu. Karena mereka jauh lebih sakit kan, mereka yang membesarkan aku, mereka yang ngelahirin aku gitu. Iya, pastilah. Gue juga dulu juga gitu. Gue yang bikin gue sangat, maksudnya kalau buat kita sendiri sih kita mungkin kuat-kuat aja. Iya. Tapi kalau sampai orang tua kita yang kena impactnya, siapa yang kuat kan ibaratnya gitu. Lantas benarkah sikap Keisha yang dinilai nyeleneh itu merupakan bentuk dari seringnya dihujat oleh warganet? Apa sih yang kamu rasa ketika kamu ketemu orang baru yang bikin kamu tuh belum bisa langsung nyaman gitu, apa ya? Dulu tuh aku pokoknya setelah rame itu aku bener-bener kayak jadi orang yang beda. Sebelumnya aku suka banget ketemu orang, aku suka banget ngobrol panjang lebar, tapi sekarang tiap ketemu orang tuh jadi kayak takut gitu. Apa coba kamu ingat deh. Kalau aku dulu waktu aku kena kasus, yang aku takut tuh ketika ketemu orang asumsi sendiri, kayak ketika orang tuh ngelihat gua, itu gua ngerasa kayak gua udah kotor banget gitu. Nah itu dari mindset sendiri. Kayak Sebenarnya gitu kan juga. kayak gitu. Terus apa lagi yang kamu pikirkan? Enggak, itu Ketika aja. misalnya ini lagi jalan nih ya, lagi jalan. Gue Diliatin dulu orang, kayak gitu tuh, iya. diliatin orang, nggak nyaman. Iya. Lu juga? Aku jadi kayak nunduk gitu kayak Malu? diliatin lagi, pasti dia tahu aku kayak gitu. Vandalisme yang diduga dilakukan warga Depok di Gua Hiro, Arab Saudi viral di media sosial. Dugaan video vandalisme itu diunggah oleh Habib Hussein Jaffa Al-Hadar atau Habib Jafar di kanal video berbagi miliknya. Dalam video tersebut, Habib Jafar memperlihatkan beberapa coretan batu yang terletak di gua tempat paling bersejarah bagi umat Islam, yakni tempat diturunkannya wahyu pertama. Yang menarik adalah coretan itu tertulis nama-nama orang Indonesia dan kota Depok. Bayangkan, Tuhan telah ciptakan
menciptakan alam seindah ini, dan Nabi Muhammad telah indahkan secara spiritual dengan uzlah di tempat ini, sedangkan kita yang mengaku umat Islam mengotorinya dengan sampah seperti ini. Di antara yang saya sayangkan di bebatuan jalur pendakian ke Gua Hiro itu adalah vandalisme. Orang coret-coret gak jelas di sini. Kadang cuma nama dia, kemudian love dengan nama istrinya atau kekasihnya. Dan beberapa pelaku vandalisme itu jelas orang Indonesia nih, karena lihat tuh namanya Rojali, Andriani, Miftah, dan Depok dong. Jadi pelajaran yang juga kita ambil, kita sedang mendaki salah satu tempat yang menjadi salah satu puncak spiritualitas Nabi Muhammad, yaitu Gua Hiro. Namun kita tidak mengindahkan hal-hal yang sederhana dari nilai-nilai Islam, apalagi spiritualitas, yaitu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan juga dengan tidak melakukan praktik vandalisme. Ini penuh paradoks, anomali. Tentu saja tindakan ini sangat mencoreng. Meski dikecam oleh banyak orang, namun aksi vandalisme di bebatuan Gua Hiro itu tetap saja terjadi. Sangat disayangkan memang tempat yang menjadi puncak spiritualitas Nabi Muhammad SAW justru tak dijaga kebersihannya. Beliau bukan hanya sekali dua kali, tapi beberapa kali uzlah di Gua Hiro, dan bukan hanya sejam 2 jam atau sehari 2 hari. Beliau kerap melakukan uzlah 10 hari hingga 1 bulan menyendiri di Gua Hiro, hingga kemudian di umur 40 tahun beliau menerima wahyu pertamanya. Gua Hiro itu sejarahnya itu ada. Gua Hiro itu adalah yang pernah saya baca, diturunkan wahyu pertama itu wahyu Rasulullah dari Allah itu di situ. Jadi amat sangat saya sayangkan itu kalau orang-orang kita coret-coret nama dan Sos atau di mana, nama gua ada di Gua Hiro, kota di Gua Hiro. Bisa jangan ya, bagaimanapun juga itu sudah mengotori gua suci, sudah mengotori gua yang sudah Allah turunkan wahyu untuk Rasulullah di tempat itu. Ya, sekali lagi jangan terulang kembali. Nama Depok itulah yang akhirnya viral. Tentu saja hal itu mencoreng nama kota tersebut. Hal itu pun langsung direspon oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Ya seharusnya nggak layak lah ya, nggak layak untuk membuat hal seperti itu, apalagi mengatasnamakan satu kota ya. Ini kan dia membuka aibnya orang Depok. Ya mungkin yang tidak setuju seluruh warga Depok kali ya, ketika dia mengatasnamakan terus nama Depok. Aman ya. Itu Depok Jawa Tengah? Hah? Beda, Depok itu. Oh Depok. Oke. Ya amat sangat disayangkan lah ya atas perbuatan orang-orang yang sudah coret-coret Gua Hiro atau orang vandalisme yang mencoret-coret nama-nama pribadi atau nama kota atau wilayah. Jelas itu tertulis di Depok. Saya yakin orang-orang Depok juga nggak setuju, nggak terima. Tapi ya memantau anak-anak Depok gitu. Dan ini juga yang pasti pencemaran nama bangsa kita sendiri, karena bangsa-bangsa lain juga udah pasti mengejat kalau ini pasti perbuatan orang Indonesia, karena kota Depok adanya di Indonesia, terus nama-nama yang sudah tertulis di situ
sekalian. Itu udah jelas nama orang Indonesia. Lantas seperti apa tanggapan para selebriti melihat aksi vandalisme yang dilakukan oleh warga negara Indonesia? Apalagi Indonesia menjadi salah satu jamaah terbesar beribadah haji. Ya tentunya sesuatu yang kita yakini itu adalah sebuah tempat sejarah yang ada sejarah besar di dalamnya. Ya, harus kita jaga sama-sama sih. Mudah-mudahan agar jangan tulis-tulis. Dan aslinya kalau pengen ada kenangan, semua catatannya ada. Allah telah menyaksikan, malaikat menyaksikan bahwa kita pernah ke sana. Yang paling penting kan bukan nama kita tertulis di situ, tapi adalah Allah ridho sama kita nyata. Jadi ya mudah-mudahan bisa tetap Allah jaga dan semuanya saling berusaha menjaga supaya tetap semuanya jadi kebaikan, jadi amal soleh. Jadi kalau bisa buat teman-teman semua, kalau kita datang ke tempat orang atau kita bertamu atau walaupun cuma sekedar lewat atau apa, jagalah sopan santun, jagalah attitude, jagalah semuanya lah harus kita jaga. Kadang datang tempat orang juga kan minimal harus permisi, assalamualaikum. Ini kalau kita datang ke tempat orang terus kita memotor, dicor-cor,